the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Ya Allah, ini guys jalan. Ini jalannya makin parah ya teman-teman. Sampai aku tuh gak bisa berkata-kata. OMG. Tuh guys, kita harus cuci motor. Kita harus cuci motor ya teman-teman. Itu air-air di sana yang foto. Sampai gitu. Nggak masuk air. Halo guys, Kita lagi di mana? Kita lagi di kitchen. Gunung Jetih yang terletak di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai kawasan pertambangan bukit kapur. Tempat ini memiliki pemandangan yang unik dengan tebing-tebing putih yang menjulang tinggi. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan. Aktivitas pertambangan yang terus berlangsung memberikan dampak yang tidak sedikit bagi alam dan masyarakat sekitar. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana pengelolaan lingkungan pertambangan di Gunung Jetih, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ya. Pertambangan batu kapur menjadi salah satu sumber utama penghasilan bagi masyarakat di sekitar gunung. Banyak warga menggantungkan hidup dari aktivitas ini sebagai sumber mata pencaharian sehari. Semua kegiatan pertambangan dilakukan dengan baik, masih terdapat aktivitas yang belum memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya pengawasan serta minimnya upaya pemulihan lingkungan menyebabkan berbagai permasalahan mulai muncul dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kerusakan bentang alam. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah kerusakan bentang alam. Bukit yang dulunya alami kini berubah menjadi area yang dipenuhi lubang bekas galian dan tebing suram. Nah, perubahan ini juga membuat kondisi tanah menjadi tidak stabil dan menyebabkan longsor terutama saat musim hujan. Kerusakan bentang alam ini juga menghilangkan keindahan alami yang menjadi ciri khas Bukit Jetih. Karena kedalamannya tidak dapat diketahui. Kurangnya pengamanan di sekitar area tambang membuat siapa saja bisa mendekat, termasuk anak-anak yang belum memahami risiko yang ada. Selain itu lebih hitam, Nay.
Polusi udara. Aktivitas pertambangan juga dapat menyebabkan polusi udara. Debu dari proses pertambangan dan kendaraan tambang menyebar ke lingkungan sekitar. Debu ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada sistem pernafasan. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Selain itu, debu juga membuat lingkungan menjadi kotor dan mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Yuk. Ya calon lah video nah. Ini jangan iPhone stabil. Ada boy, mal masa calon ngari ya. Gak tahu, gak lihat, takut. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga berdampak pada ekosistem. Tumbuhan yang sebelumnya tumbuh di area tersebut menjadi berkurang dan hewan kehilangan habitatnya. Hal ini menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih lagi. Buang sampah sembarangan? Emang kenapa kalau buang sampah sembarangan? Buang sampah sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Itu akibatnya sampah jadi menumpuk. Tapi itu kan udah banyak orang yang buang sampah di sini. Masa kita mau udah tahu banyak, kenapa sih masih membuang sampah di sini? Panik. Selain itu, jalanan menuju wisata Gusti juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini disebabkan oleh truk pengangkut batu kapur dengan kapasitas besar yang melintas setiap hari. Jalan menjadi berlubang, berdebu saat musim kemarau, licin saat musim hujan. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara dan mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Video. Masa ada Iwan? Masa gini Iwan? Aku tuh males coy sebenarnya makan. Musim lingkungan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kondisi yang dialami oleh anak nanti berumur 7 sampai 8 tahun yang menyebabkan mereka meninggal dunia karena tenggelamnya di kubangan bekas galian C. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 20 November 2025. Peristiwa ini menjadi duka mendalam sekaligus peringatan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Selain dampak lingkungan, terdapat juga masalah sosial yang muncul di sekitar area tambang, seperti meningkatnya kekhawatiran terhadap tindak kejahatan seperti begal. Jalanan yang rusak, sepi, serta minimnya penerangan atau lampu jalan membuat daerah ini menjadi rawan kejahatan, terutama pada malam hari.
masyarakat sekitar. Mal, gaya mal. Dan ini perusak lingkungannya. Astagfirullahaladzim. Ini belum berenang. Ini ke kolam renang. Di sini ada kan? Dan ini kolam renangnya. Coba lihat ya kolam renangnya isinya tidak bisa karena ini bikin. Penutupan wisata dan perizinan. Selain berbagai dampak yang telah terjadi, kawasan wisata ini Bukit Jegi juga sempat mengalami penutupan sementara. Penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bagi pengunjung, terutama akibat kondisi lingkungan yang belum aman dan belum juga tertata dengan baik. Selain itu, permasalahan perizinan juga menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan. Aktivitas pertambangan dan pengelola wisata harus memiliki izin yang jelas dan sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya perizinan yang tertib, pengawasan terhadap kegiatan kawasan ini menjadi sulit dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, penataan kembali sistem perizinan dan pengelolaan kawasan menjadi langkah yang penting sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut. Solusinya, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah nyata dan berkelanjutan. Pertama, dilakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan menutup lubang-lubang berbahaya atau memanfaatkan secara aman. Kedua, pemasangan pagar, pembatas, dan papan peringatan di area tambang untuk mencegah masyarakat untuk masuk ke zona berbahaya. Ketiga, perbaikan jalan yang rusak akibat truk tambang agar aman dilalui oleh warga dan wisatawan. Keempat, penambahan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kejahatan seperti begal. Yang kelima, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Keenam, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memahami risiko di area tambang. Gunung Jati bukan hanya tentang hasil tambang, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama untuk diperbaiki. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan generasi berikutnya. Peristiwa yang pernah terjadi menjadi pengingat bahwa kelalaian dalam menjaga lingkungan dapat membawa dampak yang sangat besar, bahkan hingga merenggut nyawa. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggabaikan kondisi yang ada. Diperlukan kepedulian, kesadaran, dan tindak nyata dari semua pihak. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku tambang, dan masyarakat, diharapkan Gunung Jati dapat menjadi tempat yang lebih aman, tertata, dan tetap memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita mulai dari sekarang, karena lingkungan yang baik adalah kunci kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Gunung Jati adalah tanggung jawab kita bersama. La Habana.